Kontradiksi Quran dan Sains. Part 3. Di mana tempat matahari terbenam dan terbit. Video ini merupakan bagian dari satu series video yang terdiri dari 8 video yang akan mengupas tentang kontradiksi Quran dan sains. Adapun judul-judul video tersebut adalah Kontradiksi Quran dan Sains, Part 1 dari mana keluarnya sperma. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 2 Allah butuh bantuan manusia untuk membagi warisan. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 3 di mana tempat matahari terbenam. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 4 bintang sebagai misil. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 5 ada pembatas di laut. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 6 semua diciptakan berpasangan. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 7 susu murni dan dapat diterima. Kontradiksi Quran dan Sains, Part 8 bumi datar. Seperti biasanya kaum muslim membanggakan bahwa dalam Quran terdapat banyak bukti-bukti ilmiah yang baru terungkap setelah Quran diturunkan. Saat ini mari kita lihat di mana matahari terbenam menurut Quran. Surah 18 ayat 83-86. And they ask you, O Muhammad, about Dhul-Qarnain. Say, I will recite to you about him a report. Indeed we established him upon the earth, and we gave him to everything away. So he followed away. Until, when he reached the setting of the sun, he found it as if setting in a spring of dark mud, and he found near it a people. Allah said, O Dhul-Qarnain, either you punish them or else adopt among them a way of goodness. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Ayat di atas menceritakan bagaimana Zulkarnain, yang sering diasosiasikan menjadi Alexander Agung, berjalan sehingga tiba pada tempat matahari terbenam. Perhatikan kata-kata telah sampai dalam ayat 86. Ini menyatakan bahwa Zulkarnain memang benar-benar sampai ke tempat di mana matahari terbenam dan bahkan di sana dia menemukan segolongan umat manusia. Namun dalam usaha menutupi kesalahan tersebut, mari kita perhatikan terjemahan Indonesia kata ajni yang berarti mata air diterjemahkan sebagai laut. Dalam terjemah bahasa Inggris terlihat masih memakai kata spring. Terjemahan Indonesia mencoba menggantikan kata mata air menjadi laut karena dalam usahanya untuk membuktikan bahwa ayat tersebut masuk akal. Di mana Zulkarnain tersebut mencapai tepi pantai dan melihat matahari terbenam di ufuk barat. Sekarang saya akan buktikan bahwa kata mata air tersebut tidak mungkin diterjemahkan menjadi laut, makanya dalam terjemahan Inggrisnya pun masih memakai kata spring. Dalam ayat 85, arti kata menempuh jalan tersebut berarti menempuh perjalanan darat. Hal itu membuktikan bahwa tempat matahari terbenam itu dapat dicapai melalui jalan darat, yang berarti jumlah airnya tidak banyak hingga bisa dicapai melalui jalan darat. Hal ini juga diperkuat dengan diketemukannya di situ segolongan umat. Kata di situ merujuk pada tempat matahari terbenam, yaitu di daerah sekitar mata air. Kalau kata mata air itu diterjemahkan menjadi laut, berarti Zulkarnain mempunyai mata yang sedemikian tajam sehingga bisa melihat di ufuk barat, di mana matahari masih bersinar, ada segolongan umat yang hidup. Ini tidak mungkin alias mustahil. Kita juga tahu pada awal ayat 86, dikatakan bahwa Zulkarnain sampai pada tempat matahari terbenam.
Kata asli dari kata melihat yang ada di ayat 86 itu berasal dari kata wajada yang berarti mendapatkan, menemukan. Lihat terjemahan Inggrisnya lagi, mereka menggunakan kata found. Memang ketika seseorang itu mendapatkan, menemukan sesuatu biasanya mereka menggunakan matanya melalui cara penglihatan, namun arti dari kata tersebut tidak mungkin diartikan melihat dari jarak jauh, matahari tenggelam di ufuk barat, melainkan melihat dari jarak dekat. Mari kita lihat bila kata-kata tersebut ditaruh dengan arti sebenarnya, mendapatkan, menemukan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Dia mendapatkan, menemukan matahari terbenam di mata air yang berlumpur hitam. Maka jelaslah bahwa sebenarnya Zulkarnain benar-benar tiba di tempat matahari terbenam sehingga dia bisa menemukan matahari tersebut terbenam di mata air yang berlumpur hitam. Dan kita pun bisa menjelaskan tentang diketemukannya segolongan umat yang hidup di sekitar mata air tersebut, hidupnya di darat. Lalu mengapa terjemahan Indonesia mencoba menerjemahkan mata air sebagai laut dan kata mendapatkan, menemukan, menjadi melihat? Ini untuk bisa menjelaskan bahwa sebenarnya Zulkarnain hanya tiba pada tepi laut pantai dan di sana dia melihat matahari terbenam di ufuk barat yang merupakan laut. Sehingga secara sepintas masuk akal. Hal ini bahkan diperkuat melalui hadis Sunan Abu Daud nomor 3991 atau 3488. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Ubaidullah bin Umar bin Maisarah. Secara makna, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Sufyan bin Husain, dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar. Ia berkata, aku pernah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas keledai saat matahari berada di arah barat. Kemudian beliau bersabda, tahukah di manakah matahari ini tenggelam? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam. Bahkan dia juga bisa mencapai tempat di mana matahari terbit. Mari kita lanjutkan lagi ayat tersebut di atas. Menurut ayat 89 dan 90. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Lagi-lagi ternyata Zulkarnain menemukan umat yang hidup di tempat matahari terbit di sebelah timur. Bahkan Sahih Bukhari menjelaskan bahwa menurut Muhammad matahari itu diam di bawah singgasana Allah dan baru keluar setelah diberikan izin. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi. Telah bercerita Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar ketika matahari sedang terbenam, tahukah kamu kemana matahari itu pergi? Aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau berkata, sesungguhnya dia akan terus pergi hingga bersujud di bawah Al-Arsy, lalu dia minta izin kemudian diizinkan dan dia minta agar terus saja bersujud namun tidak diperkenankan dan minta izin namun tidak diizinkan dan dikatakan kepadanya, kembalilah ke tempat asal kamu datang. Maka matahari itu terbit keluar dari tempat terbenamnya tadi. Begitulah sebagaimana firman Allah Qs Yasin ayat 38 yang artinya, dan matahari berjalan pada tempat peredarannya, orbitnya. Demikianlah itu ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dari mana menurut Muhammad matahari terbit? Saya kutip lagi, kembalilah ke tempat asal kamu datang. Maka matahari itu terbit keluar dari tempat terbenamnya tadi. Semua orang tahu bahwa matahari terbenam di sebelah barat dan terbit dari timur.
Dengan fakta di atas, apakah kaum muslim masih mempercayai bahwa Quran merupakan firman Allah atau hanya perkataan manusia seperti yang tertulis dalam menurut surah 69 ayat 40? That indeed, the Quran is the word of a noble messenger. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Rasul yang mulia.